Hai guys, ketemu lagi di channel Vintage Sentinel. Dalam konten kali ini kami akan menjawab pertanyaan dari subscriber yang menanyakan perihal motor 2 tak, yaitu apakah normal motor 2 tak berasap banyak? Nah, dalam konten kali ini akan kami ulas tuntas. Tapi sebelumnya silahkan like, share, dan subscribe-nya agar tidak tertinggal dari konten-konten terbaru Vintage Sentinel guys. Pada motor-motor 2 tak rata-rata memang pasti akan mengeluarkan asap yang jauh lebih banyak daripada motor 4 tak guys. Hal ini karena sistem pada motor 2 tak yang lebih cepat naik turun piston akan membutuhkan asupan oli, dalam hal ini oli samping, agar mesin tetap dingin dan tidak overheat. Hal ini berbeda dengan sistem 4 tak yang karena gerakan pistonnya tidak secepat 2 langkah, maka sistem pelumasannya hanya membutuhkan oli mesin saja sebagai sirkulasi, dan oli mesin tersebut tidak terbakar dalam proses pembakarannya, melainkan hanya sebagai media pelumasan saja guys. Sehingga emisi yang dikeluarkan pada motor 4 tak akan sedikit atau seharusnya akan 0% asap putih atau asap hitam jika tidak ada kebocoran. Bahkan pada motor 4 tak bisa diartikan jika ada asap putih atau hitam dipastikan ada masalah pada mesin yang harus diperbaiki. Bisa karena klep yang bocor, setelan karbu yang boros, atau bisa karena piston atau ring yang sudah aus. Jadi pada motor 4 tak, asap knalpot adalah pertanda bahwa mesin motor bermasalah guys. Nah, hal ini jauh berbeda jika dikaitkan dengan motor sistem 2 tak, di mana motor 2 tak membutuhkan oli samping sebagai asupan pelumas yang ikut terbakar juga dalam proses pembakarannya guys, selain bensin tentu saja. Nah, hal inilah yang membuat motor-motor 2 tak akan lebih berasap daripada motor 4 tak guys. Nah, kemudian jika motor 2 tak normal jika ada asapnya, apakah normal jika motor 2 tak asapnya banyak guys? Pertanyaan ini seringkali timbul di penggemar pemula 2 tak. Jawabannya adalah bisa normal, bisa juga tidak guys. Kami jelaskan jika jawabannya adalah normal. Yang pertama adalah bagi penggemar motor 2 tak yang sudah pengalaman, pasti motor nge-gym itu adalah sesuatu yang akan jauh-jauh disingkirkan dari potensi kerusakan yang mungkin terjadi guys. Kebanyakan penggemar termasuk saya sendiri lebih memilih sering-sering membersihkan knalpot, silinder kop, piston, dan boros busi daripada mesin nge-gym. Jadi asap yang banyak namun sehat bisa diakibatkan oleh penggemar yang mengisi oli samping lebih banyak dari takaran standarnya guys. Nah, jika takaran standarnya adalah 25 cc per 1 liter, maka akan lebih aman jika kita mengisi dengan 35 cc per 1 liternya. Nah, konsekuensinya jelas ada jika kita memakai oli samping yang bukan low smoke atau rendah asap. Karena kita mengisi oli samping lebih banyak daripada seharusnya, dalam ini kita boroskan, ya jelas asap akan lebih banyak guys. Dalam konteks ini mesin pasti akan aman karena dinding liner dan piston akan lebih licin dan adem daripada yang kita iritkan oli sampingnya. Namun risikonya ya cuma busi memang akan lebih cepat mati guys, dan kita harus rajin-rajin bersih-bersih ruang bakar dan knalpotnya karena oli yang timbul akan banyak beserta asapnya. Seperti kalian tahu sendiri, jika diboroskan olinya banyak yang keluar dari knalpot itu muncrat-muncrat kadang-kadang guys. Nah, jika kalian mengambil risiko seperti ini memang harus rajin-rajin untuk membersihkan, tapi yaitu aman dari nge-gym guys. Yang kedua, asap banyak pada motor 2 tak menjadi tidak normal karena beberapa faktor, antara lain pertama adalah mengkonsumsi oli samping yang berkualitas jelek. Tanpa kami sebutkan merek pasti kalian paham guys, oli samping mana saja yang berasap banyak. Nah, merek oli yang wangi banget dan murah tersebut menghasilkan kerak dan asap yang sangit serta asap yang banyak guys. Tanpa kami sebut merek kalian pasti tahu guys. Dalam konteks ini akan menjadi sesuatu yang tidak wajar jika asap yang diakibatkan oleh konsumsi merek oli samping yang murah tersebut, karena akan berpotensi pada kerak dan tidak efisien dalam meredam panas guys. Jadi jika kasus seperti ini pada motor kalian, sebaiknya ganti dengan merek-merek yang pasti-pasti saja guys. Jika kalian melakukan pengiritan sedikit tapi mesin ambrol, kan kalian yang rugi sendiri guys. Maka rekomendasi kami minimal ya pakai Castrol low smoke, atau kalau yang menengah bisa pakai Idemitsu, atau yang kalian dompetnya tebal bisa pakai Ippon. Tapi gini guys, asal jangan sering-sering gonta-ganti merek saja guys, karena gonta-ganti merek itu juga tidak baik. Jadi jika kalian memilih salah satu merek yang sudah cocok, bagus, teruskan saja dan jangan sering-sering gonta-ganti merek guys. Yang kedua, asap banyak disebabkan oleh seal krek as yang bocor. Hal ini adalah kasus paling sering terjadi, dan tentu saja jika kasus ini terjadi adalah sesuatu yang tidak wajar pastinya dan harus segera diperbaiki. Pertama, karena oli mesin akan cepat habis, kemudian berkurang karena lolos ke ruang bakar dan ikut terbakar ke ruang bakar guys. Kedua,
itu kopling akan selip jika oli mesin habis akibat lolos ke ruang bakar tersebut guys. Yang ketiga adalah mesin jelas akan belepotan karena banyak oli akan terbuang sia-sia melalui lubang buang. Dan keempat, kompresi pasti akan jatuh atau drop banget. Jadi tenaga akan loyo, motor akan susah mendaki tanjakan apalagi sambil kecepatan penuh, pasti akan loyo guys. Oleh karena itu, jika asap tebal diakibatkan oleh seal kerkas yang bocor, saran kami segera diganti saja seal kerkas tersebut agar tidak merembet ke bagian yang lain guys. Yang ketiga adalah penuangan oli mesin pada kalter kopling yang berlebihan pada motor. Maksudnya begini guys, pada motor bebek volume oli mesin adalah 700 cc. Jadi misal kalian salah beli yang 1 liter dan kalian masukkan semua 1 liter itu semua guys, maka ada potensi asap menjadi banyak karena oli mesin tersebut lolos ke ruang bakar. Hal ini terjadi padahal seal kerkas aman-aman saja. Kasus tersebut sering terjadi guys. Jadi kami sarankan agar motor kalian volume mesinnya menggunakan oli mesin 700 cc. Pakai saja yang 700 cc. Jika memang itu bebek itu kan biasanya 700 cc, pakai saja 700 cc, jangan 1 liter. Jangan dilebihkan karena akan lolos ke ruang bakar guys dan menjadi asap. Dan jika kalian itu melebihkan oli mesin, motor itu akan lebih berat dalam berakselerasi guys. Oli samping boleh dilebihkan, tapi kalau oli mesin sebaiknya pas saja guys, jangan dilebihkan karena akan terbakar dan juga akan berat dalam berakselerasi guys. Jadi kesimpulannya adalah asap banyak bisa disebut wajar jika memang disengaja akibat adanya campuran oli samping yang dilebihkan agar atau memiliki tujuan mesin jadi lebih awet dan adem dengan melebihkan oli samping tersebut guys. Dan menjadi tidak wajar jika terjadi karena adanya part yang aus, misal seal kerkas, ataupun kalian mengkonsumsi oli samping yang jelek ataupun melebihkan oli mesin sehingga masuk ke ruang bakar guys. Oke, itu tadi konten kali ini, semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe-nya. Sampai jumpa di konten-konten vintage sentinel selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.